Di sini saya akan menjelaskan tentang detailnya backdrop bergulir. Nah, backdrop bergulir ini yang bergerak adalah backdropnya, bukan orangnya ya guys ya. Di sini langkah kerjanya adalah satu, insert satu sprite yang berfungsi sebagai backdrop satu. Jadi dia bukan backdrop sebagaimana mestinya, tetapi dia itu sebuah sprite yang berfungsi sebagai backdrop. Jadi uploadnya itu di sprite, bukan di backdrop gitu ya. Terus beri perintah agar backdrop standby di posisi awal. Nah, caranya arahkan dulu backdropnya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ambil goto, ambil sprite codingan goto dari motion ya. Dari motion cirinya apa? Dia biru, ditandai oleh warna biru. Cari yang warnanya biru, berarti dia adanya di sana, motion ya. Nah, 465.0 ya. Dia dimana X-nya itu adalah 465, Y-nya 0, ordinatnya itu di tengah ya, ordinat 00 itu di tengah, Y-nya adalah 0, biar dia bisa bergerak dari pojok sini. Dia kan nanti bergerak dari pojok sini ke arah kiri ya, bergerak dari pojok sini ke arah kiri seperti itu. Jadi kita posisikan dulu. Apabila tombol green flag diklik, maka dia akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi nggak usah kita tarik-tarik ya. Kondisi defaultnya ketika tombol green flag kita tekan untuk mengulang, maka dia akan kembali lagi ke posisi awal, yaitu 4650. Dia akan siap untuk bergulir gitu. Nah, kemudian langkah kerja yang kedua, setting codingan agar backdrop bergulir ke arah kiri kanvas sebanyak 5 langkah looping. Nah, dia kan tadi dari arah kanan ya ke arah kiri. Kalau X itu ke arah kiri, dia tandanya adalah minus. Kalau X itu ke arah kanan, maka dia tandanya adalah plus. Oleh karena itu, codingannya akan berupa seperti ini. Codingannya ya. Nih, go to change X by min 5. Artinya dia akan rubah X sebanyak min 5. Min 5 itu udah kode kalau dia harus ke kiri. Dia min 5. Dan forever, lakukan berulang-ulang. Jadi ketika tombol green flag itu kalau nggak pakai forever, ketika tombol green flag ditekan, dia akan bergerak ke kanan, ke kiri sebanyak 5. Tapi supaya kita tidak memencet atau menekan tombol green flag secara berulang-ulang, maka kita gunakan forever atau looping ya, sesuai langkahnya. Dia akan seperti ini tampilannya. Nah, ketika tombol green flag ditekan, dia akan bergulir atau bergerak dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Nah, kita tekan. Nah, seperti itu, dari kanan ke kiri dia akan bergerak sebanyak 5 langkah ke kiri tanpa kita tekan berulang-ulang tombol green flag. Oke. Di sini kita akan lanjutkan lagi langkah kerja ketiga ya. Tadi setelah dia bergerak secara berulang ke arah kiri sebanyak 5 langkah ya, dia akan berhenti kan tuh. Nah, berhenti di pojok kiri. Agar dia terus berulang ya, berulang. Nah, maka harus dilakukan looping untuk apa? Sebuah kondisi.
Jika X position, artinya jika posisi X itu lebih kecil daripada min 460 ya. Artinya jika dia sampai ke pojok, batasannya ke pojok kiri ya, udah mentok sampai ke pojok, maka dia balik lagi ke posisi awal, ngulang begitu terus ya, berulang. Jadi dia muter gitu, muter ya. Jadi dia muter. Nah, kondisinya ke kondisi tadi di awal dari sebelah kanan. Nah, dia itu jadi hilang, muter dia ya, muter. Kalau udah sampai ke pojok kiri, mentok, dia balik lagi ke posisi awal gitu. Bagaimana codingannya? Codingannya seperti ini. Change X tadi kan sampai situ kan min 5, ditambahkan jika. Kalau yang namanya jika itu pasti menggunakan kondisi if ya. If itu ada di bagian yang warnanya kuning, ada event, ada kode ya. If yang warna kuning seperti ini, kuningnya beda sedikit sama event ya. Nah, kemudian ambil yang di bagian hijau ya, operator yang lebih kecil dari, ambil operator yang berwarna hijau, di deretan yang berwarna hijau operator, nah yang tandanya lebih kecil, kemudian taruh di kondisi if then ya. Nah, setelah itu ambil X position, adanya di mana? Di motion. Kenapa motion? Karena biru warnanya, kodenya ya. Motion itu biru dia. Nah, lebih kecil dari min 460 batasannya kan, dikasih kondisinya. Kemudian maka posisi backdrop 1 kembali ke posisi awal. Jadi kalau dia mencapai sebuah kondisi seperti ini, sudah sampai di pojok, maka ambil go to yang awal ini, duplikat ya. Go to ini diduplikat, taruh di sini ya. Cara menduplikatnya bagaimana? Sekelompok forever ini digeser dulu ke bawah atau ke kanan ya. Nah, klik di go to, kemudian klik kanan duplicate, kemudian taruh di dalam sini ya. Seperti itu prosesnya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini tampilannya. Tuh ya, dia bergulir dari kanan ke kiri sampai habis, dia balik lagi tuh ke kondisi awal, berputar seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, langkah kerja keempat. Langkah kerja keempat itu adalah buat sprite bunda ya, disitu kan karena bunda dinamakannya, agar berjalan di tempat dan kasih jeda waktu. Jadi orangnya itu berjalan di tempat, bukan backdropnya yang bergulir, tetapi orangnya yang berjalan di tempat. Jadi seolah-olah dia berjalan, padahal dia jalan di tempat, seolah-olah dia bergerak. Bagaimana codingannya? Codingannya seperti ini ya. Kasih pertama next kostum di dalam forever. Jadi dia kan ada berapa kostum, dia akan berganti dalam bentuk gerakan ya, dalam bentuk gerakan ya, dia berganti karena sudah disetting itu dalam bentuk dia bergerak kostumnya. Nah, kemudian supaya jangan terlalu cepat dikasih jeda waktu pakai weight 0,5 sekitarnya ya. Oke, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Hasilnya seperti ini guys. Tuh, lihat. Backdropnya berjalan, bergulir. Orangnya jalan di tempat aja. Jadi seolah-olah dia berjalan, padahal dia cuma berjalan di tempat. Backdropnya saja yang bergerak. Seperti itu ya. Berbeda dengan dia memang berjalan mengitari backdrop gitu. Jadi ini modelnya backdropnya yang bergerak ya, orangnya berjalan di tempat. Yang berikutnya, langkah kerja kelima, duplikat backdrop 1 ya, duplikat aja
yang lebih mudah caranya ya. Kemudian posisi awalnya diganti menjadi 00 supaya dia bisa melanjutkan backdrop yang bergulir, yang backdrop satu tadi nyambung dia gitu ya, supaya dia nyambung gitu di posisi awalnya 00 ya, yang atas. Yang bawah nggak usah dirubah, yang atas saja yang dirubah. Yang mana? Yang ini saja yang dirubah. Tadinya kan 4650 sama ini. Nah, untuk backdrop kedua, ininya saja, X-nya saja yang diganti, Y-nya tetap di 0 ya. Karena supaya dia ngikutin backdrop yang pertama. Yang lainnya sama. Oke? Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini, guys. Tampilannya seperti ini. Ketika ditekan, nah nyambung itu dua backdrop ya, dia dua backdrop. Kenapa saya pilih backdrop yang sama? Karena memang kalau berbeda itu sulit sekali kita untuk ngaturnya ya, ngatur dia untuk nyambung itu akan sulit sekali kita ngaturnya. Oleh karena itu saya tampilkan backdrop yang sama. Bagaimana cara membedakannya? Tinggal diberikan variasi berupa gambar-gambar di paint. Kita gambar modif sendiri. Kita bedakan antara backdrop satu dengan backdrop yang lainnya dengan dikasih tambahan misalnya tong sampah, dikasih tambahan misalnya burung, atau dikasih tambahan gambar-gambar yang bisa membedakan backdrop 1 dan backdrop 2 ya. Tetapi layout aslinya, layout keseluruhannya dia nyambung. Sulit sekali karena membedakan antara backdrop koneksi atau nyambung ya. Dia kan jalan harus nyambung tuh, kelihatannya alami gitu loh ya istilahnya. Nah, itu sulit. Maka dari itu cara mudahnya mengakalinya dengan mendesain sendiri untuk membedakan backdropnya. Oke, sampai di sini. Tetap stay tune di YouTube Coding agar bisa menambah pengetahuan dan skill IT kita ya guys. Oke, assalamualaikum.